Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan Ibu Farah pada seri pembelajaran kalkulus. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang penerapan integral lipat 2. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang pusat massa dan momen inersia. Misalkan bahwa suatu lamina mencakup daerah S di bidang XY dan kerapatan atau massa persatuan luas di titik X, Y dinyatakan oleh delta pada X, Y. Partisikan S ke dalam persegi panjang kecil R1, R2 sampai dengan RK seperti ditunjukkan pada gambar 13. Yang ini ya gambarnya. Ambil sebuah titik X bar K, Y bar K dalam RK. Maka secara aproksimasi massa RK adalah delta pada X bar K, Y bar K kali RK. Dan massa total lamina secara aproksimasi adalah M ekuivalen dengan sigma K sama dengan 1 mendekati K sama dengan 1 sampai N delta pada X bar K, Y bar K kalikan dengan A pada RK. Massa aktualnya M diperoleh dengan mengambil limit ekspresi atas ketika norma partisi mendekati 0 yang tentu saja berupa suatu integral lipat 2. M sama dengan integral lipat 2 S delta pada X, Y dA. Kita lihat contoh 1. Sebuah lamina dengan kerapatan delta pada X, Y sama dengan XY dibatasi oleh sumbu X, garis X sama dengan 8, dan kurva Y sama dengan X pangkat 2/3. Diilustrasikan pada gambar 14. Yang ini ya gambarnya. Carilah massa totalnya. Nah, kita menggunakan rumus daripada M yang tadi ya sebelumnya, yaitu M sama dengan integral lipat 2S X kali Y dA sama dengan integral luarnya batas atas 8, batas bawah 0. Kemudian integral dalamnya batas atas X pangkat 2/3, batas bawahnya 0. Fungsinya X kali Y dy dx. Nah, kita integralkan dulu yang dalamnya ya. XY-nya diintegralkan terhadap dy sehingga menghasilkan XY kuadrat per 2 dengan batas atas X pangkat 2/3, batas bawahnya 0. Setelah itu kita hitung, ternyata hasilnya adalah setengah X pangkat 7/3. Nah, setelah itu baru kita integralkan terhadap integral yang luar, yaitu batas atasnya 8, batas bawahnya 0. X pangkat 7/3 diintegralkan menjadi 3/10 X pangkat 10/3 dengan batas atas 8, batas bawah 0. Setelah kita dapatkan nilainya, maka kita kalikan dengan setengah. Hasil akhirnya menjadi 768/5. Kemudian kita hitung, hasilnya adalah 153,6. Selanjutnya adalah pusat massa. Jika M1, M2 sampai dengan Mn adalah koleksi titik massa yang masing-masing ditempatkan di titik X1, Y1. X2, Y2 sampai dengan Xn, Yn pada bidang. Maka momen total terhadap sumbu Y dan X diberikan oleh My atau momen Y sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai dengan N dengan fungsinya XK kali MK. Kemudian momen X sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N YK kali MK. Lebih lanjut, koordinat titik X bar, Y bar dari pusat massa atau titik keseimbangan adalah X barnya sama dengan momen Y dibagi M atau massa ya, sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N XK kali MK dibagi sigma K sama dengan 1 sampai N MK. Kemudian Y barnya sama dengan momen
X per massa sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N Y K kali MK per sigma K sama dengan 1 sampai N MK. Sekarang, pandang suatu lamina yang kerapatannya berupa variabel delta pada X, Y, meliputi suatu daerah S bidang XY, seperti pada gambar 12. Partisipasikan lamina ini seperti pada gambar 13, dan asumsikan sebagai suatu aproksimasi bahwa massa tiap RK terpusat di titik X bar K, Y bar K, K sama dengan 1, 2 sampai dengan N. Akhirnya ambil limit ketika norma partisi menuju ke 0. Ini menghasilkan rumus X bar sama dengan momen Y dibagi massa sama dengan integral lipat 2S X kali delta pada X, Y dA dibagi integral lipat 2S delta pada X, Y dA. Kemudian Y barnya sama dengan momen pada X dibagi massa sama dengan integral lipat 2S Y kali delta pada X, Y dA dibagi integral lipat 2S delta pada X, Y dA. Kita lihat contoh 2. Carilah pusat massa lamina dari contoh 1. Penyelesaiannya dalam contoh 1 kita perlihatkan bahwa massa M dari lamina ini adalah 768/5 dan momen-momen MX dan MY masing-masing terhadap sumbu Y dan sumbu X adalah, kita hitung MY-nya menggunakan rumus yang tadi, ternyata hasil akhirnya adalah ekuivalen dengan 945,23. Kemudian MX-nya ekuivalen dengan 341,33. Kita simpulkan bahwa X bar sama dengan MY per M atau momen Y dibagi massa, yaitu momen Y-nya 80 dibagi dengan massanya 13 ya. Hasilnya adalah 6,15. Kemudian di sini MX-nya adalah 20 dan massanya 9, maka dia ekuivalen dengan 2,22. Selanjutnya adalah momen inersia. Momen inersia adalah ukuran kelembapan suatu benda terhadap gerak rotasi sebanding dengan massa dalam gerak translasi. Nah, rumus momen inersia itu adalah I sama dengan M kali R kuadrat. Keterangannya, I itu adalah momen inersia dengan satuannya kilogram meter persegi ya, ini harusnya M pangkat 2. Kemudian M adalah massa partikel dengan satuannya kilogram, dan R itu adalah jarak partikel dari sumbu pusat rotasi atau meter. Momen-momen inersia juga disebut dengan momen-momen kedua lamina terhadap sumbu-sumbu X, Y, dan Z diberikan oleh IX sama dengan integral lipat 2S Y pangkat 2 delta pada X, Y dA. Kemudian IY sama dengan integral lipat 2S X kuadrat delta pada X, Y dA. Dan IZ sama dengan integral lipat 2S dalam kurung X kuadrat tambah Y kuadrat kali delta pada X, Y dA sama dengan IX tambah IY. Kita lihat di sini contoh daripada penerapan momen inersia itu bisa kita lihat pada gasing dalam permainan gasing, kemudian roller coaster, dan roda sepeda. Semuanya memanfaatkan konsep momen inersia. Kita lihat contoh yang keempat. Tentukan momen inersia terhadap sumbu-sumbu X, Y, dan Z untuk lamina pada contoh 1. Penyelesaiannya adalah IX sama dengan integral lipat 2S X kali Y pangkat 3 dA. Sama dengan, kita cari integral lipat 2-nya dengan integral pertamanya atau luarnya adalah integral batas atas 8, batas bawahnya 0. Kemudian integral keduanya batas atasnya X pangkat 2/3, batas bawahnya 0, fungsinya X, Y pangkat 3 dy dx.
Setelah kita hitung, ternyata nilainya ekuivalen dengan 877,71. Kemudian dengan rumus yang sudah ditetapkan, kita cari IIE-nya atau momen inersianya, ternyata hasilnya adalah 6144. Kemudian terakhir adalah kita cari IZ-nya, yaitu IX tambah IY. Hasilnya ekuivalen dengan 7021,71. Baik, kita selesai untuk pembahasan pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga ilmu yang tadi Ibu share bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.